Manchester United sudah gagal total di era Erik ten Hag meski sudah jor-joran belanja. Pelatih asal Belanda ini malah melahirkan banyak bintang perusak ruang ganti. Marcus Rashford, Alejandro Garnacho, hingga Anthony lebih sering bikin drama ketimbang tampil gacor. Enggan mengulang kesalahan serupa, Ruben Amorim langsung meruqyah setan merah. Ineos juga mengganti strategi selalu transfer bintang beken ke belanja pemain potensial tepat guna. Bagaimanakah berakhirnya generasi gagal Manchester United setelah lama melawak? Generasi emas yang digembar-gemborkan. Manchester United sempat terbius ekspektasi tinggi saat ditukangi Erik ten Hag. Pelatih asal Belanda ini menjanjikan perubahan besar sejak pertama kali tiba di Old Trafford. Terbukti dirinya sukses mempersembahkan 2 trofi dalam 2 musim beruntun. Seakan belum cukup, Ten Hag langsung bertekad membawa The Red Devils keluar dari era kegelapan. Ketika saya mengambil alih, klub ini sangat berantakan. Dalam 1 dekade terakhir, tidak banyak final maupun gelar yang diraih. Banyak pula talenta muda yang tidak berkembang, ujar ETH. Benar saja, Ten Hag perlahan membangkitkan para pemain lawak di skuad setan merah. Salah satunya Marcus Rashford yang kembali jadi mesin gol andalan publik Old Trafford. Di musim debut Ten Hag, Rashid melesakkan 30 gol yang sekaligus jadi torehan terbanyak selama karirnya. Sampai-sampai banyak fans yang menyebut sang bomber layak diganjar Ballon d'Or. Bahkan Alan Shearer juga ikut memberikan pujian tinggi untuk jebolan Akademi Carrington tersebut. Tanpa Rashford, Manchester United pasti kesulitan. Dia tampil gemilang dan mencetak gol spektakuler, tutur Shearer. Selain Rashid, sejumlah bakat muda juga mulai merekah di bawah naungan Ten Hag. Sebut saja Alejandro Garnacho dan Kobbie Mainoo yang langsung nyetel sejak dipromosikan ke tim utama. Keduanya bahkan kerap dijadikan starter karena kualitasnya semakin matang. Di samping itu, sejumlah rekrutan di era Ten Hag juga menunjukkan performa menjanjikan. Contohnya Rasmus Højlund yang tampil kesetanan di musim debutnya. Malahan, bomber asal Denmark ini sempat bersaing jadi top skor UCL meski cuma bermain selama fase grup. Tak lupa masih ada nama Anthony yang jadi anak emas Ten Hag dari Ajax Amsterdam. Winger asal Brazil ini langsung memikat hati para fans dengan gol debutnya ke gawang Arsenal. Setelah itu, dirinya juga masih rutin menyumbang pundi-pundi angka selama 3 laga beruntun. Kembali tampil hancur-hancuran. Harapan besar Manchester United di era Erik ten Hag sayangnya harus berakhir dalam waktu singkat. Setan Merah justru kembali ke setelan lawak menjadi tim mediocre di awal musim 2024-2025. Manchester Merah bahkan cuma berhasil menang 3 dari 9 laga di Liga Inggris. Dampaknya Manchester United kesulitan bersaing merebut gelar juara sampai terjun bebas ke papan bawah. Masih belum cukup, sejumlah penggawa andalan setan merah juga ikutan tampil lawak. Andre Onana sering bikin blunder lawak yang bikin The Red Devils kehilangan banyak poin. Rasmus Højlund, Marcus Rashford, dan Alejandro Garnacho juga sulit diandalkan mencetak gol. Mereka yang awalnya diharapkan menggendong setan merah malah jadi beban tim. Gak pikir panjang, Ineos langsung memecat Ten Hag jelang pertengahan musim. Sebagai gantinya, Ruben Amorim dipilih sebagai arsitek anyar setan merah. Pelatih asal Portugal ini segera merombak sistem permainan dengan mengusung skema 3-4-2-1. Strategi counter-attack andalan Ten Hag diganti total dengan penguasaan bola yang lebih rapi. Amorim juga merekrut Patrick Dorgu sebagai bek sayap kiri pelapis Luke Shaw di musim dingin. Di lain sisi, Amorim juga merangkul para penggawa yang dicampakkan Ten Hag. Buktinya, Amad Diallo perlahan menjadi pemain kesayangan Amorim. Kemampuannya naik turun di sisi kanan lapangan dinilai cocok untuk membantu transisi menyerang dan bertahan. Strategi baru berhenti beli pemain asal-asalan. Setelah dipimpin Ruben Amorim, Manchester United langsung merombak total kebijakan transfernya. Ineos menetapkan aturan ketat demi menghindari pembelian gagal seperti di musim lalu. Manajemen hanya mengizinkan Amorim menentukan posisi yang perlu dibenahi. Sementara untuk target incaran bakal dipilih langsung oleh Ineos dengan menyodorkan 3 opsi.
Adapun atribut pemain ini wajib disesuaikan filosofi direktur sepak bola Jason Wilcox. Selain itu, pemain yang diincar juga diharamkan punya label bintang dan melebihi batas usia 25 tahun. Strategi ini sesuai dengan ambisi baru Sir Jim Ratcliffe yang ogah mencari pemain Galacticos. Selama 10 tahun terakhir, klub ini telah menghaburkan banyak uang untuk membeli pemain bintang. Saya lebih memilih merekrut the next Mbappe daripada menghabiskan uang untuk membeli kesuksesan. Gebrakan baru ini terbukti bikin transfer setan merah lebih terarah. Ineos juga banting setir mendatangkan deretan pemain yang sudah teruji di Liga Inggris. Sebut saja Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo yang diboyong musim panas ini. Meski dikritik kemahalan, dua pemain ini terbukti sanggup mencetak 2 digit gol di musim lalu. Lebih dari itu, Cunha dan Mbeumo juga memenuhi prasyarat yang ditetapkan Ineos. Kedua pemain tersebut punya kualitas dan gaya main yang sesuai dengan filosofi Ruben Amorim. Di samping itu, Manchester United juga mulai cerdik menolak iming-iming klub pencari cuan. Buktinya, setan merah langsung mundur dari perburuan Ollie Watkins yang dibanderol tinggi oleh Aston Villa. Meski sudah terbukti di Liga Inggris, biaya 75 juta pound sterling dirasa terlalu tinggi. Apalagi Watkins hanya bisa dijadikan solusi jangka pendek mengingat umurnya akan menyentuh 30 tahun. Dapatkan kaos turtleneck lengan pendek yang adem dan kualitas kainnya premium cuma 30 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Terbungkamnya ego besar bintang banyak drama. Insting grup Ineos mempertahankan Ruben Amorim dianggap sudah sangat tepat. Sang pelatih juga berani membuang pemain banyak drama yang bikin ruang ganti retak. Marcus Rashford yang hengkang ke Barcelona masih belum pasti jadi starter andalan Hansi Flick. Insting gol pemain kelahiran Manchester ini belum bisa mengimbangi Robert Lewandowski dan Rafinha. Rashid bahkan harus bersaing ketat dengan Ferran Torres demi menjadi striker lapis kedua. Sementara itu, Anthony yang tampil gacor di Real Betis justru sepi peminat di bursa transfer. El Ghassing hingga saat ini masih kesulitan mencari klub anyar setelah diabaikan Amorim. Rupanya, Anthony banyak minta di bursa transfer meski sudah ditawari Botafogo dan Sao Paulo. Sementara itu, nasib Alejandro Garnacho makin merana karena tak kunjung pindah ke Chelsea. Pemain 21 tahun ini frustrasi karena impiannya pindah ke Stamford Bridge masih belum terwujud. Garnacho dirumorkan ngambek sampai mengancam ogah bermain jika gagal pindah ke Chelsea. Padahal berita kepindahan ex-akademi Atletico Madrid ini terus digoreng media. Fabrizio Romano nggak berhenti menggembar-gemborkan transfer Garnacho ke Chelsea. Chelsea mulai menyeriusi negosiasi untuk Alejandro Garnacho. Diskusi antar klub dengan Man United kini sedang berlangsung. Saat ini, kedua klub sedang bernegosiasi mengenai biaya. Lapor Romano. Namun keputusan manajemen The Blues mengincar Garnacho ternyata dikecam Ellie McCoy. Saya tidak paham kenapa Chelsea menginginkan Garnacho. Manchester United mati-matian ingin menjualnya. Chelsea harus menjauhi Garnacho. Saya rasa mereka belum membutuhkannya saat ini. Sindir pandit Talksport ini. Sepatu dari CHX ini cocok banget buat kamu yang nyari sneakers murah tapi nggak murahan dan tetap kece. Cek linknya di bawah ini. Dengan Ruben Amorim yang sukses akhiri generasi gagal, akankah setan merah berhasil bangkit dari keterpurukan musim ini?